KPK tuh untuk tahun ini KPK merupakan KPK yang terburuk menurut aku tuh, karena terlalu banyak kasus yang Karena namanya aja udah komisi sih, maksudnya udah pemberantasan korupsi dia butuh komisi. komisinya di depan. Artinya bener itu orang sesuai nama. Nah, makanya yang jadi kita harus pertanyakan adalah ketika bagaimana DPR itu memilih orang-orang yang hebat itu, gimana sih si kriteria-kriteria yang mereka, berarti karena ada orang-orang di dalam itu yang menjadikan orang. Jadi akhirnya politik lagi. Seharusnya KPK memang menurut gua dilepas aja. Independen. Si KPK nggak usah dibubarin lah, tapi dewasnya itu juga bubarin aja lah. Nggak ada fungsinya menurut gua sih dewas. Siapa yang ngawasin? Kayak Firly ini. Dipertanggungjawabkan kayak dulu aja seperti kayak dulu. Dulu kan nggak ada pengawasnya dia, tapi kan dia lebih bisa, nggak usah harus ngasih tahu dulu ini, ngasih tahu ini. Ketakutan orang-orang politik itu adalah dipakai untuk dipergunakan. Ya lu pilihlah 5 orang itu ya, dan nggak pernah orang yang dipilih itu orang yang terbaik yang menjadi ketuanya. Nggak pernah. Udah nilai-nilai ini secara tertulis gitu ya, yang paling bagus itu nggak pernah terpilih menjadi ketua dia. Pasti dia jadi yang orang biasa aja. Karena ada kepentingan politik di sana. Nah, ini salah satu sebenarnya yang menjadi peluang harusnya. Iya, korupsi ya, masa isu-isu korupsi ya. Nah, iya, capres-cawapres itu yang di spotlight ya belum ada yang maksudnya yang benar-benar nanti Sering, Bar, pasti ada. ada ya. Ini- Ada Pak Ganjar, Pak Ya harusnya Mahfud, semua, ada. harusnya semua sih memberantas korupsi. Cuman yang jadi masalahnya lagi, ayo lo mau kayak gimana cara lu gitu. Yang banyak sih penguatan, akan melakukan penguatan. Nggak ada, ini kemarin juga penguatan Iya. yang terjadi apa? Penguatan. Firly itu udah berapa kali melakukan yang namanya Pelanggaran etika. etika. Maksudnya penguatan- Lili pantual apa? Ya. Pantau Lili itu dipantau Lili. Siapa sih? Lili pantau dia pantau siapa? Penguatan KPK itu maksudnya masyarakat harus kuat mendengar berita-berita KPK gitu. Kita harus padahal ini kalau punya sebuah program ini menjadi poin orang juga. Makanya. Waktu yang di Muhammadiyah, debat Universitas Muhammadiyah kan ada pansus yang profesional perempuan tuh nanya tuh ke Pak Prabowo, ya, bagaimana mengenai penegakan penguatan hukum dan lain sebagainya itu. Jawaban Pak Prabowo kan gaji. Oh, gaji hakim. Gaji hakim Gaji setinggi-tingginya hakim. karena Ya. dia berkaca kayak di Inggris, kayak di Amerika gajinya paling tinggi seperti itu gitu. Kalau saya sih, kalau udah niat nyolong, udah otak-otaknya maling ya, kalau walaupun digaji berapapun, kalau udah otak-otak maling tetap aja maling. Itu artinya gini, orang-orang yang menjadi koruptor itu korupsi, bukan orang-orang miskin. Tetapi mereka punya kesempatan untuk melakukan hal itu, dan itu adalah karena Apa? Karena keserakahan yang ada di dalam dirinya. Orang-orang yang serakah itu orang-orang yang tidak pernah ingat kematian. Tapi emang korupsi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berkuasa, orang yang pintar, orang yang mempunyai wewenang. Iya, dia Maksudnya punya orang-orang wewenang. yang udah dalam tahap finansial aman Aman. sebenarnya. Jadi intinya orang korupsi itu karena dia itu ada kesempatan, bukan dalam keadaan kesempitan. Betul, karena Betul. pas, kalau Iya. kecil kesempitan. Tapi mungkin nggak ini terjadi kalau kita tarik ke belakang dari awal-awalnya dia masuk jadi iya. Rewind. Ya. Misalnya mau jadi masuk pegawai negeri harus nyogok. Ya Atau mau jadi ini dari awalnya itu udah terbentuk Sistem itu. yang sepertinya dilakukan. Misalnya Akhirnya akhirnya dicontohkan tuh juga. Bang. akhirnya dia begitu dia jadi pejabat dia mau balikin uang yang nyogok. Nah. Jadi terus kebiasaan. Itu seperti yang dikatakan Gibran ketika ditanya pada saat itu. Bagaimana dengan orang-orang yang bersaing anak-anak muda ketika masuk pegawai negeri atau seperti itu, mereka itu banyak yang masuk itu karena bukan karena kapasitasnya, tetapi karena ada orang dalamnya. Ordal. Dan Dia kan Gibran dari menjawab dengan mudah. Gimana? Ya jangan cari kerja, jadi pengusaha. Woi, jawaban yang menarik menurut saya. menarik orang untuk mengomentari. Ya maksudnya kan setiap orang ketika lu lulus kerja lu jangan cari kerja, tapi Iya. buka lapangan kerja. Tapi tidak semua orang bisa membuka lapangan kerja. Kerja. Itu yang jadi permasalahan. Apalagi yang namanya fresh graduate, yang kayak gitu dia belum tentu tahu juga seperti apa. Nah itu jadi pemikiran. Bagus emang itu. Itu mah bagus emang idenya. Jangan ngelamar kerja lo jadi pengusaha. Bener. Iya. Itu kata gua jawaban yang tepat. Tepat itu. Masalahnya Enggak untuk orang-orang yang kaya. jadi konteksnya kan konteks pertanyaannya adalah ini Pak masih banyak nih yang masih ngelamar pakai orang dalam gitu. Enggak, karena- apa tanggapannya gitu. Itu pernah juga ditanyakan sama waktu pas bupati. Iya. Bupatinya cuma ngomong, kalau lu jangan nyari kerja, lu buka toko. Gimana caranya? Ya lu modal linggis. Modal linggis. Jadi ngerampok. Memang kekuatan orang dalam itu kan dulu ada Orla, Orba, sekarang Ordal. Orang dalam. Orang dalam apa ya? Iya, orang Gokil dalam. ya. Saya aja pernah juga dulu ngelamar gitu kerja gitu ya.
walaupun ada saudara saya di situ, saya nggak ngandelin saudara di Wih, situ. berarti lo memang pakai, ya Hebat, maksudnya lu berarti. kemampuan sendiri pengennya. Enggak, dia juga ngelamar, kan dia di depan, saya di sini nggak kan? Oh, lu nggak bisa. Itu bukan karena orang di dalam lagi dites, bukan dia belakangnya di situ. Dia ngelamar Lu juga, sekarang- dia Tapi ngelamar lu- juga gitu. Dampak dari korupsi itu, gue lebih menghargai orang-orang yang bukannya gue mendorong orang untuk Oke. ngebegal atau nyuri yang seperti itu. Tapi lu harus lihat dulu kenapa orang jadi ngebegal, kenapa orang jadi nyuri. Mungkin karena Itu karena kebutuhan. tidak ada pekerjaan yang bisa, ada lapangan kerja yang dia bisa kerjakan. Karena gue yakin setiap orang pengen baik. Apalagi dia pengen anaknya dihasilkan makan makanan dari hal-hal yang halal. Halal. Nah. Lu bayangin nggak orang-orang, anak-anak koruptor itu dia makan dari hal-hal yang haram, mau seperti apapun juga. Jadi itu yang harus Tidak lu- berkah. mereka hanya merugikan satu orang, satu rumah yang dia curi, udah satu orang aja. Tapi kalau koruptor, lu bayangin nggak, satu Indonesia itu akan dirugikan. Karena duit yang diambil itu memang untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, inilah. Sebenarnya Indonesia bisa kaya kalau kita benar-benar memang mau bergerak bahwa korupsi itu menjadi satu hal. Dimiskinkan aja. Siapa kita? Bukan yang koruptor Oh, iya. itu. Ini sekarang perampasan aset aja belum selesai-selesai sampai sekarang tuh. Ntar nggak ada di TPI, aset sold. Itu aset dong. Hanya gue protes sebagai orang Sunda, wah ada perasaan aset nih. Berarti ya kita nggak ada lagi aset, tinggal ujang. Tiba-tiba DPR nggak sentimen, wah itu sebentar lagi ada perampasan ujang. Hilang udah aset ujang. Hilang. Jadi maksudnya gini, kita bahas korupsi penegakan hukum itu hendaknya akan menjadi tolok ukur kita. Siapa yang paling serius untuk menegakkan hukum? Bukan hanya masalah seriusnya, Iya. dia punya sistem yang memang terbukti gitu Ya. bisa dilakukan. Sistem penegakan hukumnya. Ya. Nah, itu yang akan jadi salah satu indikasi. Yang jadi Makanya permasalahan- kan kita, gua milih yang inilah. Gitu. Nah, yang jadi permasalahan, kita tuh banyak yang curiga. Padahal salah satu dari kehidupan orang yang mau bahagia yang sebenarnya, ketika dia tidak berprasangka baik terhadap siapapun. Jangan suzon. Jangan suzon. Ketika lu berprasangka baik terhadap siapapun dan lu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, lu selamat dunia akhirat. Percaya. Dan itu melahirkan orang-orang yang jujur. Apapun yang lu lakukan, lu jujur dengan apa yang itu akan ceramah lagi nggak? Udah ceramah dulu. Nunggu ceramah. Lu bayang bahwa itu memang penting sekali. Yang penting kita jujur. Makanya dalam memilih pun kita juga seperti itu. Jujurlah dalam hati, pakailah hati nurani. Tapi kan pakai hati nurani, jujur, Iya. itu tergantung dari informasi yang kita terima, Bang. Perasaan kita udah jujur, perasaan kita Balikin. kita udah memilih sesuai hati nurani. Iya. Tapi info-info yang kita terima itu menipu. Ya. Bukan menipu kita. Menipu. Kita aja yang harus membentengi. Nah, caranya gimana? Ya kan gampang. Maksudnya kita tetap pakai hati nurani. Casey. Apa? Benteng. Benteng. Maksudnya kan kita ada namanya rasionalitas, kemudian objektivitas. Oh, benar. Iya kan? Iya, Itu gokil. kalau kita Gokil lo, Bang. sebenarnya kalau memilih presiden kan capres kayak gini tuh. Kalau Ilmunya kita udah, pakai hati ilmu nurani- psikopat lu hebat ini. Apa namanya? Ilmu dari psikologi. Psikologi lu udah keren. Dia lebih ke psikopat sih lo. Jangan cebong. Iya, intinya gitu. Dalam hati nurani kita pikirkan rasional, tak pilih. Caranya gimana, Bang? Ya udah, informasi masuk serap rasional atau enggak, Lah, nalar sekarang- atau enggak. Nah, lu kasih sekarang nih, kalau ada 3 calon, Nah. lu lihatlah bibit, bebek, bobot, bubut, babat. Ya kan ya kita cari bibitnya dulu. Ya cari bibit dulu. Ya kayak milih inilah, kayak milih Bibit, pasangan. Bibitnya Track record, oke, bibit. bibitnya oke. Bebetnya oke. Bebetnya oke, dia Oke. turunan mana nih, bibitnya Iya, iya. bagus, ini turunannya kok bagus juga nih. ininya. Bobotnya? Bobotnya bagus, ternyata pintar atau gitu. Udah gitu lu boleh bubut. Iya. Baru kan resmi, udah resmi lu bubut. Bisa dibubut emang. Setelah udah resmi banget lu berapa? Lu babat. Itu, caranya gitu. Bisa dibubut benar, dulu aja.